Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sebenarnya udah kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Yang mendukung calon lain, kaki dua, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan. Ganjar kalahnya kenapa? Komandan mereka jagoan. Oke. Komandan Rono jago. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia. Kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Kalau Korea di DPR itu, Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua Umum. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Ya, saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Masih edisi oposisi. Bapak lebih paten mana? Hasto Kristianto atau Bambang Pacul? Ya, lebih paten Bambang Pacul lah. Kekalahan menyakitkan PDIP dalam Pilkada Jateng melahirkan polemik internal partai. Nama Bambang Pacul kini muncul untuk dijadikan sebagai kambing hitam dalam drama politik yang mengoyak kandang banteng itu. Sosoknya disorot seolah semua dosa politik terakumulasi dalam figur ini. Beredar spekulasi mereka yang memfitnah Komandan Bambang Pacul terkait Pilkada Jateng adalah suruhan oknum-oknum tertentu untuk tujuan merebut posisi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Mereka lupa bahwa di bawah arahan Panglima Tempur Komandan Bambang Pacul, PDIP berhasil menang di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa-bisanya kekalahan Andika Perkasa Hendrar Priyadi alias Hendi dijadikan alasan untuk menyerang Bambang Pacul dengan tuduhan main dua kaki. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Saya nggak tahu ini siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah, menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia. Kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah, ini Abang nggak ngomong. Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua tunjuk makin parah. Serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega tidak ketua umum lagi. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul, oleh tim-tim yang puan, itu pasti dilecehkan. Bahkan dianggap tidak berbuat apapun itu pasti. Dan nilainya dia kurangilah bobotnya itu. Karena ini kan pertarungan untuk merebut kupingnya Bu Mega. Satu itu, kedua untuk siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua umum nanti selanjutnya. Seperti diketahui, PDIP mengeluarkan keputusan akan memecat 27 kadernya. Termasuk di dalamnya ada mantan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan
pada konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Rabu 4 Desember 2024 lalu, bahwa keluarga Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan, kata Hasto. Menurutnya, kader-kader yang tidak disiplin harus ditindak tegas supaya soliditas partai semakin kuat sebelum Kongres partainya 2025. Hasto mengatakan kader yang dipecat merupakan akumulasi dari rentetan peristiwa sejak pemilihan presiden 2024 sampai pilkada serentak tahun ini. Pengumuman resmi siapa 27 nama-nama yang akan dipecat, menurut Hasto, akan diumumkan pada 17 Desember mendatang. Dia juga menyebut salah satu alasan mengeluarkan keputusan tersebut terkait pilkada. Beberapa nama kader PDIP ditengarai berdiri di dua kaki, alias mengkampanyekan pasangan selain dari partai mereka sendiri. 27 kader itu pelanggaran apa seperti apa? Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan semenjak pilpres dan pilkada atau pilkada itu? Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah, terkait dengan tudingan main dua kaki ini, Bambang Pacul sebenarnya sudah all out untuk memenangkan Andika Hendi. Dikira gampang melawan 12 partai ditambah plus-plusnya yang kita semua tahu tentunya. Kalau bukan karena strategi Bambang Pacul, mana bisa mendapatkan suara 40%. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sebenarnya udah kalah, ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah, siapa? Bambang Pacul, gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli, kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah 2-3 periode terakhirnya. Seharusnya nih, Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, akan memilih Bambang Pacul.
Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh Partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Gak cocok menurut saya. Seharusnya PDIP mengapresiasi berkat kerja keras dan perjuangannya. Andika Hendi hanya kalah tipis dari Ahmad Lutfi Taj Yassin. Dengan kata lain, beliau berhasil menjaga Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng. Jika Bambang Pacul menjadi kambing hitam, lalu apa peran Hasto Kristianto? Apakah ia akan layak dimintai pertanggungjawaban atas strategi partai yang gagal total? Pilkada 2024 ini merupakan cermin besar bagi PDIP untuk melakukan refleksi secara total dan menyeluruh. Bahwa dalam politik, retorika kandang tidak lagi relevan dan tidak berguna sama sekali jika tidak dibarengi dengan strategi dan kepemimpinan yang tegas. Lebih paten mana? Ganjar atau Anies? Gak ada yang paten. Oke, lanjut. Masih edisi oposisi. Bapak lebih paten mana? Hasto Kristianto atau Bambang Pacul? Ya, lebih paten Bambang Pacul lah. Di dunia yang semakin transparan ini, rakyat bisa melihat dan mereka yang terluka oleh ironi politik akan berbalik menjatuhkan mereka yang pernah diandalkan. Fenomena Bambang Pacul yang dijadikan tersangka utama ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia politik di negeri ini. Ketika kapal mulai bocor, maka kapten jarang disalahkan. Justru awak di dek bawah yang diminta pertanggungjawaban atas lubang yang jelas-jelas berasal dari ruang kemudi. Lihat saja pola ini di partai-partai lain, di mana figur-figur tingkat menengah dilemparkan ke publik sebagai biang keladi, sementara elit puncak tetap aman dan nyaman, berlindung di balik tembok kekuasaan. Namun bedanya kali ini, kerusakan di tubuh PDIP tidak lagi bisa disembunyikan dengan dalih kekalahan di Jawa Tengah ini. Bukan hanya tentang kegagalan mempertahankan basis suara, ini adalah indikasi jelas bahwa simbol kekuatan mereka di kandang banteng yang selama ini didewa-dewakan oleh partai moncong putih ini telah hancur lebur porak-poranda. Kekalahan di Pilkada Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar angka-angka statistik. Ini lebih sebagai lonceng peringatan bahwa dominasi PDIP selama 2 dekade terakhir mulai menunjukkan keretakan. Dan kalau PDIP gagal mengambil pelajaran dan merevolusi partai, bukan tidak mungkin retak-retak di dinding itu akan berujung kepada keruntuhan bangunan partai hingga tinggal puing-puing. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran Sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran Sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu Sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada.
Dan ketua Bapilu Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Nah, Oh iya, Bapilu eksekutif. Iya, Bapilu eksekutif. ya, Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Sitorus, Bapilu, ya. kalau pileg itu Bambang Pacul, Iya. Bapilu legislatifnya. Iya. Iya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Sebagai jantung ideologis partai, Jawa Tengah seharusnya menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Namun, ketika benteng ini jebol, pesan yang sampai kepada rakyat adalah tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi PDIP dan juga bagi lawan-lawan politik. Ini adalah momentum bagi PDIP. Ini bisa menjadi awal dari refleksi besar. Apakah mereka akan kembali ke akar perjuangan atau tetap terjebak dalam siklus kekuasaan tanpa substansi?